Oke guys, selamat datang kembali di channel Suka-Suka Studio. Di video hari ini kita akan membahas lagi alur cerita manhwa dengan judul Aku Sebenarnya Bukan Raja Iblis. Namun sebelum lanjut ke dalam alur ceritanya, teman-teman yang menonton video ini saya ucapkan terima kasih banyak. Dan jangan lupa pencet tombol like, subscribe, dan share-nya ya. Serta aktifkan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video alur cerita lainnya. Oke, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. 20 tahun telah berlalu sejak para iblis datang ke dunia ini. Kekejaman mereka mengakibatkan berbagai banyak bencana. Banyak manusia yang menjadi makanan mereka. Demi bertahan hidup, para manusia bermutasi serta membangkitkan kekuatan mereka untuk melawan para iblis. Saat ini, pekerjaan bertarung, berburu, serta membunuh para iblis menjadi sangat populer. Mereka adalah hunter. Untuk menghasilkan banyak hunter, telah didirikan banyak akademi pelatihan hunter. Salah satunya adalah Akademi Hunter Dongso. Di tempat ini mereka yang memiliki kekuatan sangat dipuja dan dikagumi. Tetapi aku, Fang Sheng, tak memiliki talenta apapun. Jadi MC kita kali ini yang bernama Fang Sheng, dia tidak memiliki kekuatan apapun di akademi ini. Serta dia telah berlatih di akademi selama 3 tahun. Tetapi kekuatannya masih belum awaken atau bangkit. Mereka memanggilnya orang terlemah di akademi. Diperlihatkan MC kita di sini sedang dirundung dan berkata, "Sial, sudah hampir lulus tapi aku masih saja dirundung." Tiba-tiba saja hantaman keras mengenai wajah Fang Sheng. Dia dipukul oleh Chen Tianyu. Fang Sheng dipukul oleh Chen Tianyu dengan tongkat bisbol dan tertawa. Hahaha, dia cukup tangguh juga ya. Meski telah dipukuli selama setengah jam, dia masih sadar. Di sini Fang Sheng masih terus dipukuli oleh Chen Tianyu. Menurut aturan akademi, kau tak akan lulus sebelum menjadi hunter. Kau belum awaken, bukan seorang hunter, jadi kau harus mengulang kembali, kata Chen Tianyu. Di sini Fang Sheng berkata, "Chen Tianyu, jangan kira kau kuat hanya karena kau telah bangkit." Di sini tiba-tiba lagi Chen Tianyu memukul Fang Sheng dengan tongkat bisbol dan berkata, "Orang lemah sepertimu pantas untuk disingkirkan." Namun tiba-tiba saja ada serangan datang dan mengenai Chen Tianyu dan kawan-kawannya. Lalu terlempar saja mereka bertiga, yang membuat Fang Sheng MC kita terheran. Ternyata Yue datang, teman dari Fang Sheng, dan berkata, "Apa membuli teman itu seru? Dia adalah Lin Long Yue, ketua kelas kami, juga yang terkuat di akademi," kata Fang Sheng. "Dan dia juga teman kecilku." Fan Chen Tianyu berteriak, "Lin Long Yue, beraninya kau membelanya?" Yue hanya menjawab, Enyah kau dari sini atau kubunuh kalian." Sontak saja Chen Tianyu dan kawan-kawannya kabur dan bergegas pergi karena ketakutan dengan kata-kata Yue. Pada saat mereka berlari, Chen Tianyu berkata dan berteriak, "Fang Sheng, kau beruntung hari ini." Di sini selanjutnya diperlihatkan Fang Sheng berterima kasih kepada Yue. Dan Yue berkata, "Sebulan lagi ujian sekolah, tapi kau masih saja belum awaken atau bangkit. Apa kau akan mengulang lagi?" Fang Chen menjawab, "Itu tak mungkin. Kondisiku tak bagus." Serta Fang Chen menjelaskan, 5 tahun lalu orang tuanya tewas dalam serangan iblis. Sejak itu, kakaknya menjadi kepala keluarga. Untuk membayar uang semesternya, dia harus banting tulang. Serta dia berpikir lagi, tak mungkin lagi kakakku untuk membayar uang semesternya lagi. Jika aku tidak melakukan kebangkitan, aku akan keluar dari akademi ini, kata Fang Sheng. Tiba-tiba saja Yue memukul jaring-jaring besi di sampingnya yang membuat Fang Sheng terkagetkan. Yue berkata, "Tidak boleh, jangan menyerah. Masih ada sebulan lagi, kau pasti bisa. Jika kau masih gagal, maka kau akan menyesal seumur hidupmu." Lalu Yue pergi meninggalkan Fang Sheng. "Dia masih saja berterus terang sama seperti dulu," kata Fang Sheng. "Namun, aku tak akan mundur, pasti ada jalan." Di sini selanjutnya diperlihatkan di kota sedang terjadi kekacauan dan terdengar alarm bahaya. Di sini Fang Sheng terlihat berlari dan berkata, "Aku bisa lari 20 km untuk pulang. Meski aku yang terlemah, kenapa aku masih belum bisa melakukan kebangkitan? Aku juga ingin menjadi seperti Yue. Aku akan berlatih 2 kali lipat agar aku bisa melakukan awaken." Diperlihatkan situasinya semakin kacau. Ternyata ada iblis yang menyerang di kota ini. Sontak saja masyarakat berlarian.
Di depan Fan Chen terlihat banyak orang-orang yang berlarian dari kejaran iblis. Dan terlihat di depan Fan Chen ada seorang gadis kecil meminta tolong. Sepertinya gadis tersebut berdiri di depan iblis. Fan Chen, MC kita, terkagetkan melihat monster itu. Serta dia berkata, iblis tersebut kelas D, buronan kota. Namanya adalah Blade. Di sini iblis tersebut terlihat akan menyerang gadis tersebut. Dan tiba-tiba saja Fan Chen berlari untuk menolong gadis tersebut dan menyelamatkannya. Serta dia berkata, aku pasti gila. Aku tak tahan melihat orang dalam bahaya. Namun di sini iblis tersebut ternyata mengejar Fan Chen dan langsung saja menyerangnya. Tiba-tiba saja serangan tersebut menembus perutnya yang membuat gadis tersebut terkagetkan melihat serangan tersebut. Serta Fan Chen juga. Serta Fan Chen berteriak, "Ah!" Namun di sini Fan Chen tetap bersikap tenang dan berkata, "Larilah, akan kucari bantuan." Namun di sini Fan Chen tetap mencoba berjalan menjauh dari monster tersebut, tapi serangan iblis tersebut masih menancap di perutnya dan tembus. Seketika Fan Chen terlempar jauh, terkena serangan iblis lagi dan memuntahkan banyak darah. Serta Fan Chen berkata, "Bodohnya aku, mana mungkin aku bisa melawannya." Terlihat iblis tersebut tertawa melihat Fan Chen. "Sialan, beraninya dia menertawakanku. Aku akan mati di tangannya." Sambil berjalan dan tertawa iblis tersebut ke arah Fan Chen. "Aku tak bisa melawannya lagi," kata Fan Chen. Kemudian iblis tersebut langsung saja menyerang Fan Chen dan menendang bagian dadanya, yang membuat Fan Chen sekarat dan berkata, "Inikah yang dinamakan perbedaan kekuatan? Aku merasa lemah, menyedihkan untuk mati seperti ini. Aku bahkan belum awaken. Aku belum sekuat Yue. Aku belum memberi kakakku kehidupan yang lebih layak. Aku ingin hidup, aku ingin membunuhnya." Dalam kondisi sekarat, Fan Chen terus berkata, "Bunuh, bunuh, bunuh." Tiba-tiba saja terjadi keanehan kepada Fan Chen dan notifikasi sistem muncul. "Kau membangkitkan keinginan kuat untuk membunuh sebelum kau mati. Kau telah menyelesaikan syarat tersembunyi untuk menyatu dengan pembunuh iblis. Hidupmu akan berakhir. Maukah Anda menyatu dengan iblis pembantai?" Fan Chen keheranan dan berkata, "Di mana aku? Siapa yang berbicara itu? Apa maksudnya menyatu dengan iblis?" Diperlihatkan siluet tangan iblis akan menggapai tangan MC kita Fan Chen, yang membuat Fan Chen semakin ketakutan karena ada tangan iblis di sekitar pundaknya. Namun tiba-tiba saja tangan iblis terus semakin banyak di sekitar pundak Fan Chen dan membuatnya ketakutan dan berkata, "Apa-apaan ini? Apakah ini alam orang mati?" Tiba-tiba notifikasi dari sistem muncul lagi. "Peringatan bahaya. Anda hanya memiliki sisa waktu 10 detik. Akankah Anda menyatu dengan iblis pembantai?" Fan Chen hanya menjawab, "Apakah aku masih punya pilihan lain?" Tentu saja tidak ada pilihan lain. Diperlihatkan di sini telunjuk dari Fan Chen dan telunjuk dari iblis pembantai bersentuhan. Tiba-tiba terjadi penyatuan. Notifikasi dari sistem muncul. "Penyatuan berhasil. Anda telah mendapatkan kekuatan iblis pembantai." Seketika muncul aura merah pekat di sekitar Fan Chen, di mana posisi Fan Chen masih berada di kaki iblis Blade yang sebelumnya telah menyerangnya. Namun tiba-tiba aura kemerahan semakin pekat di sekitar Fan Chen, yang membuat iblis Blade terlempar mundur, yang membuat iblis Blade keheranan. Dari dalam aura tiba-tiba muncul tangan cakar tajam serta tatapan mata yang begitu tajam, yang membuat iblis Blade keheranan dan ketakutan. Ternyata Fan Chen telah berubah wujud. Kini wujudnya menjadi iblis pembantai. Dan notifikasi muncul. Wujud iblis pembantai telah aktif, yang membuat Fan Chen keheranan dan berkata, "Apa ini? Aku beneran jadi iblis." Kepalaku rasanya seperti terbelah dan kesadaranku mulai hilang kendali. Untungnya di sini Fan Chen masih bisa mengendalikan pikirannya walaupun telah berubah wujud. Tiba-tiba saja iblis Blade menyerang Fan Chen dengan kecepatan penuh mengarah ke Fan Chen. Notifikasi sistem muncul lagi, "Bunuh musuh itu." Seketika serangan iblis Blade ditangkis dan ditangkap oleh Fan Chen dengan tangan kirinya, kemudian membantingnya. Seketika iblis Blade terlempar dan tersungkur. Duar! Belum sempat berdiri, tiba-tiba Fan Chen sudah menerjang ke arah iblis Blade dan mencengkeram lehernya. Kemudian mendorongnya ke belakang serta menghantamnya ke dinding, yang membuat iblis Blade kesakitan dan sempat memuntahkan darah. Namun iblis Blade belum mau kalah. Dia melancarkan serangan balik kepada Fan Chen. Namun Fan Chen dengan mudahnya menghindari serangannya.
dan berkata, "Sangat lambat. Itu sangat lambat." Kemudian Fan Zeng melancarkan serangan ke arah wajah Iblis Blade. Dar! Terlempar saja gigi Iblis Blade dan terlempar saja Iblis Blade ke belakang serta menghantam tanah dan bebatuan. Pertarungan tersebut ternyata disaksikan dua pemuda ini, dan pemuda ini heran dan berkata, "Aku tidak salah lihat kan? Seorang iblis menyerang sesamanya." Dan itu tidak bisa dipercaya. Namun tiba-tiba Fan Zeng melihat ke arah kedua pemuda tersebut yang membuatnya ketakutan. Tiba-tiba saja notifikasi sistem muncul lagi dan berkata, "Bunuh manusia itu." Suara aneh ini terdengar di pikiranku, kata Fan Zeng. Selalu memerintahkanku untuk membunuh. Namun Fan Zeng masih bisa mengendalikan pikirannya dan menguasai dirinya. Kini ia berkata dan berteriak, "Woi, kalau kalian enggak mau mati, buruan lari," kata Fan Zeng. Seketika dua pemuda tersebut langsung berlari meninggalkan lokasi pertarungan. Namun ternyata Iblis Blade belum mati dan masih berdiri di belakang Fan Zeng dan mencoba menyerangnya. Namun Fan Zeng sudah menyadarinya dan langsung saja memberikan pukulan yang begitu keras ke arah bagian dadanya, sehingga Iblis Blade langsung kemudian hancur terbelah menjadi serpihan kecil. Seketika notifikasi sistem muncul lagi. "Anda telah membunuh Iblis Blade Fang. Anda telah menyerap kemampuan Hand Blade." Ternyata Fan Zeng setelah mengalahkan Iblis atau lawannya, dia akan mendapatkan kemampuan dari lawannya tersebut. Sekarang dia mendapatkan kemampuan Hand Blade atau pedang di tangan. Dan Fan Zeng berkata, "Aku menyerap kemampuan musuh yang kukalahkan. Jadi aku menjadi sangat kuat dengan membunuh iblis." Setelah Fan Zeng mengalahkan monster Blade tersebut, dia berkata, "Hidup ini memang aneh. Padahal aku sudah berusaha keras, tapi kemampuanku belum bangkit juga. Mungkin aku harus berusaha lebih keras lagi supaya bisa bangkit lagi. Namun, setelah aku menyatu dengan iblis pembantai, aku bisa menyerap kemampuan musuh dengan membunuhnya." Kesadaran sang iblis mulai luluh, sehingga Fan Zeng kembali ke wujud manusianya. Fan Zeng berkata, "Nampaknya aku bisa kembali ke wujud manusia saat sudah tidak ingin bertarung lagi. Pertempuran tadi sangat berisik, pasti sebentar lagi para hunter akan datang. Aku harus segera pergi. Aku tidak ingin identitasku terbongkar." Di sini selanjutnya diperlihatkan di pinggiran kota Dongzhou, Fan Zeng sedang berjalan dan mengarah ke rumahnya. Setelah berdiri depan pintu rumahnya, Fan Zeng berkata, "Kakak, aku pulang." Kakaknya berkata, "Fan Zeng, kenapa kamu baru pulang?" Dan kakaknya berkata, "Lah, kamu terluka." Fan Zeng hanya tertawa dan menjawab, "Tenang saja kak, aku nggak apa-apa kok. Aku habis diserang iblis tadi. Untung saja aku bisa kabur dan hanya bajuku yang robek-robek." Di dalam hati Fan Zeng berkata, "Untung saja lukaku langsung sembuh saat menyatu dengan iblis." Kakak Fan Zeng masih belum percaya dan berkata, "Serius deh, kamu harus berhati-hati loh. Jangan lupa, ayah dan ibu tewas diserang iblis saat berjalan pulang." Setelah itu Fan Zeng pergi membersihkan diri di kamar mandi. Setelah keluar dari kamar mandi, Fan Zeng terlihat senang karena ada ramen buatan kakaknya. Kemudian kakaknya berkata, "Buruan makan sana." Fan Zeng terus menjawab, "Kakak makan apa?" Kakaknya hanya menjawab, "Tadi kakak makan roti lapis dari minimarket tempat kerjaku." Fan Zeng berteriak dan marah, "Kakak jangan begini teruslah. Kakak selalu makan roti murahan dan menyisakan masakan mahal untukku. Kakak kan bisa merawat diri sendiri. Tolong jangan mengorbankan diri untukku." Kakaknya hanya terlihat sedih dan menangis dan berkata, "Aku rela mengorbankan apapun karena hanya kamulah satu-satu keluarga yang kumiliki. Di dunia ini hanya kamulah yang aku sayangi. Jangan khawatir kak. Mulai sekarang aku akan mencari uang melalui kemampuanku sendiri. Akan kurubah situasi keluarga ini menjadi lebih baik." Kemudian kakaknya berbalik, "Berjuanglah Fan Zeng. Kakak percaya padamu." Fan Zeng hanya tersenyum. Lalu kakaknya berkata, "Habiskan makananmu dulu. Kakak mau beres-beres rumah." Di dalam dapur, kakaknya berkata, Fan Zeng semakin dewasa. Nampaknya dia benar-benar sudah besar. Kuharap dia bisa lulus dan menjadi hunter yang baik. Di sini selanjutnya diperlihatkan, Fan Zeng sedang berada dalam kamar sambil melihat-lihat HP-nya. Fan Zeng berkata, "Besok adalah akhir pekan. Selama liburan ini aku bisa mencari uang dengan memburu iblis." Dengan melihat HP-nya, dia berkata, dengan menggunakan aplikasi resmi dari Asosiasi Hunter lewat HP atau PC,
Aku bisa mengakses informasi iblis buronan. Terlihat Vincent sudah memilih buruannya. Lokasi Taman Kantor Terbengkalai. Rank E. Nama iblisnya adalah gurita pemakan manusia. Hadiah 3.000 yuan per demon. Semua hunter dapat berpartisipasi dan informasi ini valid dalam jangka waktu yang lama. Lalu Vincent berkata, taman kantor berjarak 10 km dan iblisnya iblis rank E seharga 3.000 yuan per ekor. Di tempat lain diperlihatkan di mana lokasi pertempuran sebelumnya antara Vincent melawan iblis Blade sedang didatangi polisi hunter dan hunter-hunter kelas atas lainnya. Dan salah satu hunter berkata, "Apakah Anda sudah memeriksa CCTV di sekitar sini?" Temannya menjawab, "Saat iblis Blade muncul, CCTV di area ini jadi rusak." Lalu hunter berambut putih ini berkata, "Cari tahu semua saksi mata, cari semua jejak yang ada. Kita harus mencari tahu siapa yang telah mengalahkan iblis ini." Lalu temannya menjawab, "Siap." Lalu hunter berambut putih ini berkata, "Hunter biasa tak akan mampu menghancurkan iblis rank D hingga seperti ini." Jika dilihat dari jejak pertarungannya, kemungkinan paling tinggi kalau lawannya juga seorang iblis.